Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan suatu negara yang berdaulat. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang, disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan situasi internasional. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara priori pada suatu kekuatan dunia dan serta secara aktif berperan terhadap perdamaian dunia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah yang mengikat seluruh bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan landasan konstitusional adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan di alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia masih belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Hingga dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Barat Amerika dan blok Timur Uni Soviet. Pada masa awal negara berdirinya Indonesia memilih sikap tidak memilih kepada salah satu blok. Hal ini pertama kali diuraikan oleh Perdana Menteri, yaitu bernama Syahrir, dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relations Konferensi di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidato tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Sejak Wakil Presiden, Muhammad Hatta menyampaikan pidato yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang-Karang kepada BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. 1. Menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. 2. Memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi. 3. Menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, salah satunya adalah membentuk forum keragakan non-blok dan konferensi Asia Afrika. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme, dengan melaksanakan politik mercusuar. Politik luar negeri pada masa Orde Baru. 1. Pada masa pemerintahan Soeharto, ia membangun hubungan baik dengan pihak Barat melalui ASEAN, dan terlibat aktif dengan negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 2. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. 3. Membentuk organisasi perekonomian global yang stabil dan kondusif dengan bergabung organisasi OPEC. Politik luar negeri Indonesia era reformasi.
Pada masa Habibie, pemerintah disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia yang sempat terpuruk akibat krisis ekonomi di era Orde Baru. Pada masa Abdurrahman Wahid, ia banyak melakukan kunjungan ke luar negeri dengan mengangkat isu-isu domestik. Pada masa Megawati, Megawati lebih memperhatikan peran DPR dalam menentukan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Pada masa SBY berhasil mengubah citra Indonesia dengan menarik banyak investor asing dengan menjalin berbagai kerjasama antar negara.